Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat subscriber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Bayan Arif Channel. Kali ini kita mendapatkan seorang inspirator ya, pemilik dari Naila Grape, kebun mini anggur yang ada di Dusun Dringu, Desa Jegulo. Seperti apa ceritanya? Ada kebun anggur di Desa Dringu atau di Dukuh Dringu, Desa Jegulo? Ikuti terus podcast kali ini bersama Naila Grape. Let's go. Oke, sekarang kita ditemani sama yang punya Naila Grape. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Imron, bisa dipanggil Kipli. Oke, Mas Imron ya, atau kita lebih akrabnya kita panggil Mas Kipli. Ya. Kalau boleh tahu, ini kebun anggur ini jenisnya ada berapa, Mas? Mungkin ada 15 varian di sini. Apa saja yang terkenal? Yang biasa gampang buah itu Ninel, ada Dixon, Everest, Nizina, Baik Nurnew, ada juga Tran, dan lain-lain lah, pokoknya banyak. Oke, berarti kalau anggur itu kan ada yang impor, ada yang lokal, Mas ya. Yang impor ini yang mana, Mas? Ini semua yang di sini impor. Ini kan buahnya buat table grape, jadi buat anggur meja gitu. Jadi kita tanam ini buat contoh kedepannya biar bisa buah. Karena kebanyakan di lingkungan sini itu lokal, tanpa dia tahu sebenarnya ada anggur impor gitu, Mas. Iya ya. Berarti ini besok berapa bulan kalau panen nih biasanya? Biasanya dari pangkas itu 120 hari. 120 ya. Kalau semacam ini di belakang saya ini berapa hari ini? Kalau ini baru axle break, nanti kita pangkas lagi di sini, terus dipangkas lagi di batang sini, nanti keluar dia tumbuh tunas, keluar bunga seperti ini. Ini bisa dibilang genjah ini. Ini ada bunganya. Iya. Gitu. Jadi kalau mau berbunga harus dipangkas harus dulu, dipangkas. Ya? Oke. Oh, Mas Kipli, bisa diceritakan awal mula berkebun anggur ini ceritanya gimana, Mas? Dulu saya pernah punya anggur lokal, itu enggak buah. Dan buahnya itu ada berapa dompol itu kecut banget. Terus ada orang posting itu katanya laku pohonnya gitu. Jadi saya jual itu cuma saya jual berapa ya? 600.000. Nah, itu kok saya itu nilainya fantastis banget gitu. Padahal kita nanam dulu itu cuma beli 10.000. Nah, itu dari situ aku penasaran. Jadi aku ikut-ikut belajar sambil lihat-lihat gimana. Ternyata potensinya lebih bagus. Alhamdulillah sekarang hasilnya sudah saya nikmati lah selama berapa tahun ini. Oke. Modal awal, Mas, berapa? Tidak ada modal sebenarnya. Tidak ada modal. Karena dulu saya itu mencarikan
mencarikan pohon lokal, saya jual ke situ, dan jadi dari untungnya itu saya buat beli lagi, terus saya buka usaha sendiri atas nama saya sendiri gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya tidak ada modal. Dari anggur kembali ke anggur gitu. Oke. Berarti kalau dari segi buah belum pernah merasakan hasil ya, tapi kalau jual bibit sudah pernah ya? Sudah sering. Kalau anggur, kalau bibitnya kirimnya ke seluruh Indonesia Mas, malah bisa sering ke Kalimantan, ke Bekasi, ke pokoknya seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah pernah semua. Itu seperti yang di rumah jenengan ya, di depan tadi ada setekan itu ya? Itu bibit ya. Dari 15 jenis tadi ada semua di situ? Ada semua di situ. Terus harga per bibit atau per jenisnya mulai dari yang tertinggi sampai terendah apa saja? Tergantung Mas sebenarnya. Kalau dari tinggi bibit sama varian bibit, nanti kalau lebih tinggi biasanya harga lebih tinggi juga. Kalau bibit jenisnya itu masih ningrat, berarti harga jualnya juga masih ningrat, masih lumayan lah harga. Dari harga 80, 100, 120, ada juga 300 juga ada. Oke, Mas Kipli, kalau yang dibeli tadi sama teman saya, ini harga berapa Mas itu? Itu harga 100.000. 100.000 ya. Itu varian Everest. Everest ya? Itu yang warna apa kalau anggurnya? Merah bulat besar dia, manis juga. Yang seperti yang dijual di toko buah itu? Itu kalau di toko buah itu namanya Red Globe. Hampir sama itu buahnya. Merah, manis juga sama. Kalau di toko-toko itu Red Globe dia. Kalau yang termahal, bibit termahal di jenengan berapa harganya? Kalau termahal sih ada Heliodor itu Mas. Itu 400 lah. 400. Iya. Itu dulu belinya gimana Man? Saya beli dari orang, dari admin lah, admin pengangguran. Saya beli itu dulunya satu bibit kecil itu 500.000. Dan alhamdulillah itu entresnya sudah laku, alhamdulillah sudah dapat banyak lah. Jadi modal sudah kembali, kita dapat indukannya gitu. Oke. Ini Mas, tadi saya sempat membaca itu ya di gubuk jenengan. Ya, pos pengangguran. Ini saya sempat bingung. Ya. Pos pengangguran. Saya kira ini pengangguran. Tapi ternyata setelah tak cermati kata-kata anggur ini kan besar. Oh, ternyata pos untuk berkebun anggur gitu ya. Pengangguran ya seperti itu. Oh, gitu. Oke. Terus Naila Grab itu nama anak saya. Oh, nama anak. Grab anggur ini macam gitu. Oke ya, sobat subscriber, ini Mas Kipli atau Mas Imron nama aslinya. Ini punya kebun anggur ya. Ini bisa jadi inspirasi bagi petani muda. Jadi bertani atau berkebun itu tidak hanya makanan pokok atau tanaman padi, jagung dan sejenisnya, tapi bisa juga memanfaatkan pekarangan yang sempit ini ya untuk berkebun. Mungkin nanti bisa di shot Mas ya, pekarangannya ini. Kemudian ini Mas, pekarangan ini atau kebunnya ini nyewa atau milik sendiri? Ini saya sewa. Sewa ya? Iya, sewa. Punyanya tetangga itu. Saya tidak punya lahan. Kalau seumpama saya punya lahan, saya start lebih awal gitu. Terus saya sewa. Mungkin untuk ini Mas, untuk saran-saran bagi teman-teman subscriber mungkin ingin meniru panjenengan, ini modal awal apa Mas? Modal awal harus ada niat. Niat dulu ya? Niat itu pastinya diutamakan. Yang kedua? Yang kedua bibit. Bibit. Ya, bibit. Terus perawatan. Terus nanti pemangkasan. Terus kita petik buahnya. Oke. Mungkin berapa bulan lagi ini berbuah? Mungkin ini kan sudah ada banyak berbunga. Nanti kita review lagi berapa 3 bulan lah. 3 bulan kesini lagi mungkin sudah pada variation itu buahnya. Oke, siap. Untuk perawatan Mas, perawatan mungkin bisa dijelaskan ke penonton, barangkali butuh apa saja pestisidanya atau perawatannya gimana caranya? Untuk perawatan kita biasanya menanam itu nggak langsung ditanam, kita buat lubangan dulu, kita ganti media. Karena apa? Biar keropos dia, agar akar anggur itu sukanya yang poros gitu loh. Biar pertumbuhannya cepat. Nanti kalau umurnya sudah berapa bulan, 1 bulan lah, 1 bulan katakan dari grounding, itu kita baru lanjut pemupukan pakai NPK 16-16 kalau saya biasanya, karena itu kandungannya kan komplit gitu. Nanti habis itu kita axle break kita itu pohonnya keluar bisa dibilang
sekunder, nanti keluar tersier lah. Di situ kita pangkas pembuahannya di cabang tersier. Oh, berarti yang jenengan pangkas ini sudah masuk tersier Iya, ya? tersier ini. Ini Oke, kan oke. yes. Mas Kipli, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok tadi kan ini kan pembelinya dekat rumah Mas ya? Iya. Kok jenengan kemas pakai kardus itu buat apa? Kan nggak dikirim lewat ekspedisi tapi langsung dibawa pulang nanti. Itu Ini kan alasannya gimana? itu alasannya biar nanti di jalan tidak kena angin. Karena kalau nanti bibitnya kena angin itu pastinya dia stres. Oh, Gitu loh. Jadi iya, untuk iya. menjaga biar nyampe sana di grounding, kedepannya bisa pertumbuhannya bisa cepat gitu. Kena angin bisa stres berarti ya? Bisa stres karena dia kan layu itu. Iya, iya. Belum lagi kalau nanti dipindah ke media tanam tanah yang iya. lain kan stres lagi mungkin bisa ya? Iya bisa. Oke, oke. Makasih Mas Kipli. Banyak sekali ya informasi yang kita dapat atau yang kita pelajari. Jadi kalau kesimpulan saya dari Mas Kipli ini, anaknya masih muda ya, masih semangat sekali dalam berkebun. Saran saya atau kesimpulan saya, bertani itu tidak melulu harus padi, jagung dan lain sebagainya, tapi seperti ini bisa ditiru ya, meskipun belum membuahkan hasil seperti buah, tapi dari bibitnya sudah bisa diambil, bahkan tadi katanya modalnya sudah kembali di awal. Nah ini sangat bagus sekali. Kemudian yang perlu digarisbawahi teman-teman, suatu ilmu itu tidak harus kita dapatkan dari orang yang lebih tua dari kita, tapi dari yang muda pun harus kita terima ya, tidak memandang itu tua atau muda, tapi yang terpenting adalah isinya. Kalau dia bisa menginspirasi kita, kenapa tidak kita ambil ilmunya? Meskipun Mas Imron ini masih muda, tapi saya bisa petik ilmu dari Masnya ini. Jadi tidak ada salahnya Mas Imron ini kita jadikan bahan podcast kali ini untuk menginspirasi panjenengan semua. Kalau lahan sekecil ini atau sempit ini, meskipun ini sewa, ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar ke depannya. Oke Mas Kipli, ini sistem tanam model apa Mas? Yang di atas ada yang di samping tuh Mas? Yang ini modelnya itu para-para. Para-para? Iya, sistem para-para dia namanya. Ini nanti berbuahnya di mana? Nanti kita potong di sini kan buahnya di atas. Jadi kita nanti kedepannya bisa selfie di sini. Gitu. Oh gitu, jadi bisa untuk berfoto selfie juga ya. Ini para-para, terus yang itu Mas, mungkin bisa dijelaskan yang model sistem ini? Yang ini sistemnya tralis. Yang ini sekunder, ini tersiernya. Jadi ini batang pembuahan di sini. Ini sebenarnya kalau tralis itu lebih gampang perawatannya. Seumpama ini keluar bunga lebih gampang ini perawatannya. Seperti ini juga keluar bunga. Tinggal motong yang di atas tadi ya. Kalau di situ perawatannya lebih susah untuk para-para. Jadi harus bawa apa? Tangga ya. Bawa tangga ya. Kalau yang ini tadi apa namanya? Primer. Yang ini primer, yang ini sekunder, ini ke atas tersier. Nanti batang pembuahannya di sini, di batang ini. Seperti ini kan keluar bunga dia. Oh ini ada bunganya. Ini sebenarnya axle break, belum pangkas pembuahan, tapi sudah keluar bunga. Oke ya, ini tambahan ilmu dari Mas Kipli tadi, ada sistem para-para dan juga tralis ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk podcast kita kali ini. Kita sudah banyak diajak berkeliling sama Mas Kipli tadi ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.